Nah, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, judulnya kesempatan untuk berubah. Kita masih bicara dalam konteks waktu. Dan pagi ini judulnya kesempatan untuk berubah. Kita baca sama-sama di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-11. Satu ayat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Amin. Saudara yang kekasih, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang orang umum bilang hari kiamat, itu hanya ada 2 golongan manusia. Ayat ini berkata bahwa orang yang cemar akan semakin cemar, yang jahat akan semakin jahat. Itu kelompok yang pertama. Tetapi ada kelompok yang kedua, orang yang kudus akan semakin kudus. Yang suci akan semakin suci. Yang baik akan semakin baik. Jadi artinya kita tidak usah menunggu pengadilan Tuhan untuk tahu kita ada di sorga atau di neraka. Tetapi hari ini saudara sudah bisa menilai hidupmu masing-masing. Saudara sedang masuk dalam golongan orang yang cemar semakin cemar, yang jahat semakin jahat, atau orang yang semakin dikuduskan terus dikuduskan, disempurnakan. Amin saudara. Semua orang akan berubah. Saudara terima tidak terima, mengakui tidak mengakui, suka atau tidak suka, mau terlibat secara langsung atau tidak, tanpa kita sadari kita semua mengalami perubahan. Kalau nggak percaya, saudara selfie wajahmu hari ini dan cari fotomu 3 tahun lalu. Pasti berbeda, amin. Apalagi yang 10 tahun lalu, apalagi yang 20 tahun lalu. Makanya jangan percaya profil ya saudara, foto profil ya. Nah saudara yang kekasih, saudara ingat yang namanya Abraham. Tahu Abraham ya? Alkitab menceritakan Abraham berasal dari satu daerah, Ur Kasdim. Kalau kita pakai bahasa sekarang, mereka penyembah berhala. Kemudian Allah panggil dia dan dia taat. Ketika Abraham taat, ketika dipanggil oleh Allah untuk keluar dari Ur Kasdim, dia akan pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu di mana. Tetapi singkat cerita, karena ketaatan Abraham, pakai bahasa manusia, Allah terpesona. Dan Allah berjanji, aku akan memberikan kepada keturunanmu. Bukan kepada Abraham. Tapi ketaatan Abraham diterima sampai kepada keturunannya. Berkat itu sampai kepada keturunannya. Yaitu apa? Tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Kalau saudara tahu sekarang tanah perjanjian itu apa? Iya, Kanaan. Waktu Abraham mendapat janji Kanaan itu ada banyak bangsa-bangsa di sekitar daerah Kanaan. Itu kepunyaan mereka. Tetapi kenapa Allah menjanjikan kepada Abraham untuk memberikan negeri itu kepada keturunan Abraham? Kalau saudara baca Alkitab, cuma satu jawabannya. Karena orang Kanaan dan bangsa-bangsa sekitarnya, kejahatan mereka sudah sampai ke telinga Allah. Dan orang yang jahat pasti akan dihukum. Ketaatan Abraham mendatangkan berkat. Bukan hanya untuk dia, tetapi sampai kepada keturunannya. Kejahatan orang Kanaan dan bangsa-bangsa sekitarnya menerima hukuman. Karena apa yang ditabur pasti dituai. Tetapi tidak pada waktu Abraham menerima janji langsung mereka menduduki Kanaan. Mereka harus dibawa pergi ke Mesir. Kalau saudara baca Alkitab, di Mesir mereka 430 tahun.
ada di sana. Dalam perjalanan awal-awal mereka menjadi orang-orang yang bangga, orang-orang yang terhormat karena ada Yusuf. Tetapi selanjutnya ketika Yusuf mati, bangkit seorang Firaun, raja yang menggantikan yang tidak mengenal siapa itu Yusuf, mereka ditindas, dianiaya. Karena Firaun bilang ini orang Ibrani, ini orang pendatang, kenapa mereka lebih banyak dari kita? Nanti mereka bisa menguasai, jadikan mereka budak. Dalam penindasan, bangsa Israel berseru kepada Allah. Dan Allah menjawab doa mereka. Kalau saudara baca Alkitab, Allah mengingat perjanjiannya kepada Abraham. Dan ketika Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir lewat pimpinan Musa, itu ada 10 tulah. Dan ketika mereka keluar ada Laut Kulsum. Laut Kulsum itu bisa terbelah menjadi daratan untuk mereka bisa lewat. Ketika bangsa Mesir mengejar, daratan itu kembali menjadi lautan. Mesir pada waktu itu negara adidaya, seperti sekarang seperti Amerika. Jadi negeri yang superpower yang dikenal oleh semua bangsa-bangsa. Ketika 10 tulah menimpa bangsa Mesir, ketika Firaun dan kereta-kereta kudanya masuk di dalam Laut Kulsum, itu semua gempar, semua negara, semua heboh. Walaupun belum ada internet waktu itu, tapi semua mendengar. Itulah sebabnya ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, kalau saudara baca Alkitab, setiap negeri yang mereka lewati semua gemetar kepada Israel. Kenapa? Karena mereka tahu mereka punya Allah yang luar biasa. Bahkan tembok Yeriko tanpa peperangan, cuman keliling bisa rubuh loh saudara. Betapa dahsyatnya Allah bangsa Israel. Amin. Dan Israel menumpas orang Kanaan, orang-orang yang ada di sekitar bangsa-bangsa sekitar situ. Ada bangsa Feris, bangsa apa punya 7 bangsa. Banyaklah bangsa-bangsa di sana. Semua ditaklukkan, ada yang dibiarkan hidup. Tetapi intinya janji Allah karena ketaatan Abraham menjadi nyata kepada keturunannya. Maksud saya menceritakan ini bahwa dalam kehidupan kita tuh punya siklus. Semua manusia itu berubah. Dan waktu hidup kita yang terbatas, Alkitab bilang 70-80 tahun rata-rata umur manusia. Itu kesempatan. Yang jadi masalah, kita ini berubah, disempurnakan dalam kesucian atau disempurnakan dalam kejahatan. Itu masalahnya. Karena semua orang suka tidak suka pasti berubah. Mengerti maksud saya? Dan ketika ada kesempatan saudara berubah jadi lebih baik, saudara tidak mempergunakan, saudara membuang kesempatan. Kenapa? Karena kesempatan itu bisa datang ada satu siklus, banyak yang terlibat. Untuk Kanaan ditaklukkan, ada bangsa Israel yang harus 430 tahun ke Mesir, keluar. Mengerti maksud saya? Ini yang namanya momentum kairos. Ada peristiwa-peristiwa tertentu yang dialami oleh saya dan saudara yang jika kita merespon, kita senang merangkai nilai kekekalan kita di langit baru dan baru. Tetapi ketika kita tidak merespon dengan baik, kita menyempurnakan kejahatan kita. Iblis itu tidak datang dengan genderuwo yang menakutkan. Dan iblis kelicikannya jauh lebih dari yang bisa kita pikirkan. Tetapi sejahat-jahatnya iblis, dia tidak bisa memaksa saudara untuk mengikuti jalannya. Sebaliknya, sesayang-sayangnya Allah kepada saya dan saudara, dia tidak bisa memaksa kita. Artinya apa? Setiap keputusan kita berubah jadi baik atau jadi jahat, itu pilihan saya dan saudara. Amin. Jadi tidak ada alasan ketika saudara berdiri di pengadilan Tuhan. Gara-gara ini, karena itu, karena ini. Tidak menerima alasan. Amin. Yang pertama yang harus kita pahami. Bahwa kehidupan ini adalah kesempatan untuk berubah. Yaitu setiap peristiwa itu bernilai kekal. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya pandemi yang menghebohkan seluruh dunia.
Tetapi ketika saudara bangun pagi, ketika mau berangkat kerja, tiba-tiba ban motor kempes. Itu bukan hal yang kebetulan. Selalu ada sebab akibat. Dan setiap respon kita itu menentukan nilai kekal. Amin. Tetapi ada satu janji firman Tuhan. Bahwa setiap persoalan, masalah yang kita alami, 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, tidak melebihi kekuatan kita. Tidak melebihi kekuatan manusia. Amin. Saudara manusia ya. Ada yang lagi galau pagi hari ini. Ada yang lagi punya masalah seakan-akan beban berat. Katakan kepada dirimu, ini tidak melebihi kekuatanku sebagai manusia. Dan janji Tuhan di ayat yang sama, sudah ada jalan keluar. Makanya jangan berhenti apalagi berpaling. Tetap di jalannya Tuhan, kamu akan melihat kemenangan-kemenangan bersama Tuhan. Saya pernah khotbahkan beberapa minggu lalu. Persoalan masalah itu sudah menjadi keseharian manusia. Karena dunia di mana kita tinggal sudah dikutuk. Manusia sudah dikutuk, sudah jatuh dalam dosa. Jadi kita nggak akan menemukan di dunia ini benar-benar yang membuat kita nyaman tuh nggak ada. Nah kalau persoalan itu dari waktu ke waktu identik dengan kita, ya mari berdampinganlah dengan persoalan. Terima persoalan masalah itu sebagai bagian dari kehidupan saya. Amin saudara. Jadi nikmati, kata Pak Gembala, kata kuncinya nikmati saja. Nikmati saja. Nah saudara yang kekasih, respon kita menentukan kekekalan. Kalau respon kita benar, artinya kita disempurnakan dalam kesucian, berubah dalam hal kesucian. Tetapi kalau respon kita salah, kita disempurnakan dalam kejahatan. Saya kasih contoh sederhana begini. Tiba-tiba saudara bangun, sudah niat kemarin ke gereja, begitu bangun malas-malas, apalagi mendung, jadi nggak niat ke gereja. Padahal nggak masalah, nggak ada sakit, nggak ada acara ini, malas aja. Saudara tahu aku harus beribadah, aku punya kesempatan, aku sehat. Tapi saudara malas nggak datang. Ketika saudara tidak datang, nanti pasti ada kesempatan kedua, saudara tidak akan datang beribadah walaupun saudara sehat dan punya waktu. Dan jika dibiarkan, akhirnya saudara jadi tidak pernah datang ke gereja. Ketika ada kesempatan untuk memberi dan saudara tidak menggunakan waktu itu, ada waktunya saudara tidak akan pernah bisa memberi. Mengerti maksud saya? Karena orang tidak pelit mendadak, orang tidak jahat mendadak, orang tidak dendam, benci mendadak. Semua itu ada proses. Sampai kejahatan memuncak, sampai kesempurnaan kesucian memuncak. Saudara tahu kenapa Sodom dan Gomora itu dimusnahkan? Karena kejahatan mereka sudah sampai di telinga Allah. Kenapa Nineve mau dihancurkan dan Yunus disuruh pergi ke sana? Karena kejahatan mereka sudah sampai ke telinga Allah. Dan itu yang akan terjadi di akhir zaman. Kapan Yesus datang? Kapan kiamat terjadi? Ketika kejahatan itu sudah sampai klimaksnya, dan kesucian sudah sampai klimaksnya. Dia akan datang. Dan pastikan saya dan saudara adalah orang-orang yang menggenapi, berubah, disempurnakan dalam hal kesucian. Dari mana kita bisa tahu? Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, ketika ada problem yang datang, kita punya respon yang benar. Respon yang benar itu apa? Tidak berbuat dosa. Respon yang benar apa? Setiap keputusan kita sesuai kehendak Allah. Amin. Karena ketika kita di pengadilan Tuhan, kita akan dihakimi berdasarkan apa? Perbuatan. Perbuatan mana? Ketika kamu merespon setiap situasi, setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan. Amin. Selama kita hidup selalu akan diperhadapkan dengan persoalan. Tetapi bersama Tuhan kita bisa melewati semuanya. Amin.
Karena di dalam Tuhan ada tujuan, ada solusi, ada janji bahwa semua peristiwa, semua kejadian-kejadian yang kita alami cuma satu goalnya, cuma satu tujuannya, untuk mendatangkan kebaikan. Ada banyak manusia salah, dia pikir Tuhan baik, ketika saya berdoa Tuhan jawab. Ketika saya sakit Tuhan sembuhkan, ketika saya membutuhkan dicukupi. Banyak orang berpikir Tuhan baik kalau melakukan hal-hal seperti itu. Kalau saudara menganggap Tuhan baik, kebaikan Tuhan, ketika doa dijawab, tidak usah jadi Kristen. Orang yang gak beragama pun tahu itu. Amin. Tetapi ketika kita dalam persoalan, masalah ini belum selesai, muncul masalah baru, yang kedua belum selesai, masalah lagi, nggak selesai. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara akan melihat kebaikan Tuhan di balik setiap persoalan hidup. Amin. Bagi orang percaya, persoalan yang sesungguhnya, masalah yang sesungguhnya cuma satu. Yaitu ketika kita mati, ketika kita masuk pengadilan Tuhan dan Tuhan berkata, "Enyah dari hadapanku, karena aku tidak mengenal kamu." Saya belum sempurna, tetapi saya lagi belajar berdampingan dengan masalah, dan menganggap bahwa masalah itu bukan masalah. Itu sesuatu dari bagian hidup saya yang harus saya jalani selama saya ada di dunia. Saya belajar membuat satu konsep di pikiran saya bahwa masalah hidupmu cuma satu. Ketika kamu mati dan kamu ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita di pengadilan Tuhan, Tuhan bilang aku tidak mengenal kamu, enyah dari hadapanmu. Itu tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki. Mengerti maksud saya? Kalau hari ini saudara sakit, masih ada obat bisa menyembuhkan saudara. Kalau hari ini saudara butuh sesuatu, miskin, mungkin masih ada orang yang mengulurkan tangan. Tuhan bisa bikin mujizat banyak cara. Tetapi ketika di pengadilan Tuhan, itu tidak akan ada solusi lagi. Mengerti maksud saya? Amin saudara? Oke. Kita harus percaya Roma 8 ayat 28. Alkitab berkata, firman Tuhan ayat ini berkata, Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau saudara divonis dokter sakit akan meninggal, saudara dapat mujizat. Coba saudara lihat di luar sana, ada berapa banyak orang yang karena mujizat ikut Tuhan. Sekarang iman mereka seperti apa? Tetapi ketika saudara ada persoalan, saudara cari Tuhan. Ketika ada kesempatan buat dosa, saudara jaga kesucian. Ketika ada masalah, saudara tetap bersyukur. Ketika ada masalah, saudara tetap sungguh-sungguh menguatkan imanmu. Saudara percaya ada kebaikan Tuhan di balik setiap pergumulan hidupmu. Setelah melewati semua itu, hatimu jadi kuat. Imanmu jadi kokoh. Masa sulit apa tidak akan membuat kamu murtad. Kenapa? Karena kebenaran firman Allah, saudara baca Alkitab, dengar khotbah, itu saudara mengenal, oh Tuhan baik, oh Tuhan kota benteng, oh Tuhan Immanuel beserta. Tetapi untuk mengalami Tuhan secara pribadi, mengalami kebaikan Tuhan secara nyata, mengalami penyertaan Tuhan secara nyata, itu harus ada peristiwa-peristiwa yang kita alami. Yang kita sebut hari ini itu masalah, itu persoalan. Padahal justru di balik persoalan hidup kita, Allah mau menyatakan pribadinya kepada kita. Supaya kita tahu Allah baik bukan hanya karena baca Alkitab. Tetapi kita mengalami. Ketika semua orang meninggalkan saya, Allah tetap peduli. Ketika jalan buntu, saya tetap bisa bersuka cita. Saya mengenal Allah. Karena punya pengalaman berjalan bersama Allah. Amin. Itu yang namanya mendatangkan kebaikan. Ketika ada masa sulit, orang-orang akan murtad meninggalkan Tuhan. Orang-orang hidup suka-suka di akhir zaman. Saudara tidak akan terbawa arus. Karena Tuhan gak kelihatan, tapi saudara mengalami Tuhan itu nyata dalam hidupmu.
Amin. Karena Tuhan merangkai setiap peristiwa, dampaknya sampai di kekekalan. Makanya setiap ada persoalan, responlah positif. Kalau sudah nggak kuat, kuatkan hatimu. Ini tidak melebihi kekuatan. Kalau sudah mulai lemah, katakan ini mendatangkan kebaikan. Kita manusia terlalu terbatas. Ada masalah kurang nggak bisa ngerti. Tetapi selama saudara ada di dalam rencana Tuhan, nanti setelah melewati persoalan itu, saudara baru senyum. Ya ampun Tuhan, aku malu waktu itu aku mau bunuh diri loh. Untung Tuhan masih mengasihi ke saya kesempatan. Ada banyak cerita-cerita yang kita wow sudah benar-benar putus asa gak berdaya. Tetapi kalau kita terus berjalan bersama Tuhan, mengimani tidak melebihi kekuatanku. Mengimani ini akan mendatangkan kebaikan. Begitu saudara melewati pergumulan-pergumulan itu, saudara akan tersenyum dan amenkan. Saya ada hari ini karena anugerah Tuhan. Saya bisa melewati itu karena kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya hari ini saya ada persoalan, saya tidak khawatir, saya tidak takut. Karena Tuhan yang sudah menolong saya di waktu lalu, sanggup menolong saya hari ini. Bahkan memegang masa depan saya. Amin. Itu kan kebaikan luar biasa. Amin saudara. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Setiap peristiwa yang kita alami itu ada siklus, ada rangkaian yang melibatkan banyak orang. Ketika kita punya kesempatan berbuat baik, artinya ada orang lain yang membutuhkan. Ketika kita ada kesempatan untuk mengampuni, artinya ada orang lain yang berbuat jahat sehingga hati kita menjadi terluka. Kita tidak pernah sendiri. Kita selalu melibatkan banyak orang, makanya kesempatan kairos itu jangan dilewatkan. Setiap ada momentum, ada peristiwa-peristiwa yang kita mengerti. Ini kesempatan, aku harus buktikan. Tunjukkan respon bahwa kita tetap mengasihi Allah dengan hidup melakukan kehendaknya. Kan saya sudah bilang, kita tidak pernah dibawa kepada satu situasi di mana kita punya keputusan hanya satu pilihan, berbuat dosa. Tidak pernah. Selalu kita akan dibawa kepada situasi, walau pelik sekalipun, terjepit sekalipun, kita selalu punya kesempatan untuk tetap hidup dalam kehendak Allah. Kalau kita mau. Amin. Ketika orang ada kesempatan untuk marah, dia ingat firman Tuhan, dia tahan. Dia menyempurnakan kesucian hidupnya. Tetapi ada kesempatan untuk marah, dilampiaskan. Dia menyempurnakan kejahatannya. Makanya kalau sudah tahu salah, Yohanes katakan cuma satu. Mengaku dosa, bertobat. Makanya kalau ngaku dosa jangan tidur. Tuhan ampuni dosaku sepanjang hari ini. Aku mau bobok dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Enggak. Kalau kamu tahu sepanjang hari itu kamu bikin kesalahan. Ketika mau tidur kamu ngomong benar. Tuhan, tadi aku punya kesalahan. Ceritakan semuanya. Rinci. Supaya pengakuan itu, pertobatan itu benar-benar dari hati. Benar-benar aku tahu aku salah Tuhan. Tapi aku mau berubah. Aku tahu aku salah, tapi aku mau bertobat. Besok kemungkinan melakukan dosa yang sama kecil. Tapi ketika saudaranya sekadar ampuni dosaku, atau bahkan tidak ada minta pengampunan, saya jamin besok saudara akan melakukan dosa yang sama. Selanjutnya akan melakukan dosa yang sama. Dan tanpa disadari, coba saudara lihat karaktermu yang jelek. Yang itu berulang-berulang tanpa kamu sadari, kamu berubah menyempurnakan kejahatan. Itu kelicikan iblis yang kadang-kadang tidak disadari oleh manusia. Makanya selalu saya mengatakan sederhana begini. Kalau orang bilang kehendak Allah terlalu ribet, satu aja. Kalau saudara tahu itu salah, jangan lakukan. Sederhana itu aja. Kalau salah, jangan dilakukan. Ketika kamu tahu itu salah, kamu lakukan, kamu buka kesempatan kepada iblis. Padahal kita percaya waktu kita memberikan hidup kepada Tuhan, Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan, kita ada dalam genggaman Tuhan. Ketika iblis ingin mencobai seperti Ayub, dia permisi dulu. Tetapi ketika kita yang buka kesempatan, iblis nggak usah permisi kepada siapa-siapa.
Orang sudah ada aksesnya, orang signalnya udah nyambung, dia sudah punya tempat berpijak. Tempat berpijak itu di mana? Ketika ada peristiwa, ada persoalan, kita berespon yang salah, yang tidak sesuai kehendak Allah, itu jadi tempat berpijaknya iblis loh saudara. Amin. Makanya hati-hati sekali hidup ini. Dalam hal kecil, kalau sudah tahu dosa, jangan bermain-main dengan dosa. Kalau tahu itu salah, jangan lakukan itu. Kita belum sempurna, tapi ayo terus berusaha. Sempurnakan kesucian, kebenaran. Sampai kita melihat kemuliaan Allah nyata atas hidup kita. Yang kedua, setiap detik dalam hidup kita itu bernilai kekal. Itulah sebabnya pakai kesempatan untuk berubah ke arah yang positif. Tetapi sayang, ada banyak orang yang suka menunda. Ini orang-orang Kristen. Banyak orang Kristen yang tidak bermaksud berkhianat kepada Tuhan. Oh, aku gak mungkin murtad. Aku gak mungkin meninggalkan Tuhan. Tapi suka menunda. Baru dengar khotbah pengampunan, jangan simpan dendam, kasihi sesamamu. Tiba-tiba ada orang bikin masalah. Ngerti, ingat firman. Tapi hatinya bilang, aduh Tuhan, aku sudah dengar firman hari ini. Tapi benar-benar panas Tuhan. Hari ini aja ya Tuhan. Janji besok aku pasti berubah. Besok aku lebih sabar. Hari ini aja aku lampiaskan. Begitu dilampiaskan kebun binatang lah, piring terbang lah. Saya jamin kesempatan besok kamu dalam ujian, kamu akan jatuh dosa yang sama. Kenapa? Karena kejahatanmu disempurnakan. Menunda adalah bentuk sikap tidak hormat kepada Allah. Selalu firman Allah katakan, pada waktu kamu mendengar firman, bertobat. Pada waktu kamu mendengar firman, jangan keraskan hatimu. Amin. Pernah nggak saudara dengar firman Tuhan terus merasa, aduh Tuhan aku harus berubah. Pernah nggak? Jangan dengar firman tuh, waduh bagus sekali untuk suamiku. Aduh sayang kenapa dia tidak datang ya. Ini khotbah pas untuk istriku. Kok bisa anakku sakit hari ini. Aduh ini bagus sekali buat dia. Tuhan tidak pernah berbicara kepada orang lain. Kalau kamu yang mendengar firman untuk dirimu sendiri. Karena Tuhan mengasihi. Dan setiap persoalan yang kamu alami karena Tuhan mau menunjukkan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan mau kita bertobat, kita berubah, dan kita layak menjadi anak-anak Allah tinggal di kerajaan sorga. Amin. Ada satu contoh yang saya ambil, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ceritanya dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Ini berbicara tentang pertobatan yang terlambat. Saudara tahu cerita ini ya? Orang yang kaya, punya semuanya, kekayaan, dia hidup kemewahan, foya-foya, dan Lazarus di depan matanya dia. Dia hanya menaruh perhatian kepada perkara-perkara jasmani. Aku kaya, aku mau bersenang-senang, aku mau makan minum. Dia tidak melihat kesempatan bahwa ada Lazarus yang miskin. Dia tahu Lazarus, tapi dia tidak mempergunakan kesempatan untuk melayani Lazarus. Dia lupa bahwa setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidup masing-masing di hadapan Tuhan. Jadi ingat baik-baik apa yang saudara ucapkan tiap hari, apa yang saudara lakukan perbuatanmu setiap hari, itu kamu akan pertanggungjawabkan. Hidup ini tidak ada yang gratis. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai, percayalah. Demikian yang terjadi dengan orang yang kaya. Dia tidak memakai kesempatan, dia kaya raya, dia punya semua. Hidup mewah-mewah, bersenang-senang, makan. Lazarus cuma makan sisa-sisanya di bawah. Di depan matanya dia tidak pakai kesempatan. Dan apa yang terjadi? Satu waktu semua orang akan mati bukan? Dan akan menerima upahnya. Ketika sudah ada di dalam dunia orang mati, kalau pakai bahasa sekarang, satu sudah di sorga, si Lazarus, yang satu di neraka. Orang kaya. Orang kaya bilang apa? Bapak Abraham, suruh Lazarus kasih air.
Sudah nggak ada, nggak bisa. Abraham bilang ada jurang. Aku bisa lihat kamu, tapi ada jurang yang memisahkan. Aku nggak bisa ke situ, kamu nggak bisa ke sini. Kesempatan bertobat kalau sudah mati sudah tidak ada. Dan yang kedua dia bilang, kalau begitu aku saja yang di sini. Itu di dunia masih ada saudara-saudaraku. Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus turun supaya mereka bertobat. Abraham bilang apa? Di sana sudah ada pendeta yang berkhotbah. Di sana sudah ada Alkitab. Di sana sudah ada khotbah-khotbah bagus di YouTube. Kalau dengar itu mereka nggak bertobat, biar Lazarus turun, mereka nggak akan bertobat. Di dalam kekekalan kesadaranmu masih ada. Kalau di neraka, kamu akan ingat kesadaranmu di dunia dan kamu akan menyesal kenapa aku tidak bertobat selama hidup di dunia. Tapi kalau kamu masuk sorga, semua keindahan dunia pun kamu lupakan. Kenapa? Karena langit baru, bumi baru, keindahannya tidak bisa terlukiskan. Kamu akan lupa semuanya. Istrimu kamu lupa, suamimu kamu lupa. Amin, saudara. Makanya hidup sungguh-sungguh ya. Bertobat itu hari ini. Jangan tunggu nanti kalau udah sekarat. Jangan tunggu nanti kesempatan kedua. Kesempatan kedua belum tentu ada. Ingat ya, itu ada siklus. Allah menggenapi janji kepada Abraham karena orang Kanaan harus dimusnahkan. Jadi ada banyak, hari ini saudara punya kesempatan berubah, bertobat, diproses dalam hal misalnya pengampunan. Itu bukan melibatkan diri saudara, ada orang lain yang terlibat. Jadi kesempatan ini mahal. Mengerti maksud saya? Setiap saudara tahu aku salah, aku harus berubah, jangan tunda. Bertobat hari ini. Kenapa? Karena kalau sudah seperti orang kaya, saudara tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Prinsip dalam keselamatan cuma satu. Lakukan firman. Banyak tahu nggak masalah. Yang jadi masalah seberapa yang kamu tahu kamu lakukan. Bukan mengetahui firman yang penting, tetapi bagaimana menghidupi firman itu dalam kehidupan nyata setiap hari. Orang yang menghidupi firman artinya hidup melakukan kehendak Allah. Orang yang menghidupi firman artinya tidak membuka kesempatan kepada iblis. Amin. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita secara kebetulan. Allah punya rencana kekal di balik setiap peristiwa. Anakmu begini, ya percayalah nanti ada hikmahnya. Suamimu begini, istrimu begini, enggak kebetulan. Bagian kita ngeh. Apa maksud Tuhan di sini? Oh, saya dilatih sabar. Oh, saya dilatih berdiam diri. Oh, saya dilatih untuk belajar peduli. Seperti khotbah beberapa minggu lalu kan, makna di balik setiap peristiwa. Jadi mau masalah besar, masalah kecil itu ada maknanya. Dan kalau saudara bisa memaknai setiap peristiwa, kejadian-kejadian yang menimpa hidupmu, kamu semakin bijaksana. Kamu mengerti kehendak Allah. Kamu tahu apa yang aku tabur, aku akan tuai. Saudara akan berhati-hati dan saudara akan mempergunakan kesempatan untuk berubah, disempurnakan dalam kesucian hidup. Amin. Wow, respon yang benar akan membawa kita kepada kekekalan bersama Allah. Sebaliknya, respon yang salah akan menyempurnakan kejahatan kita. Orang yang masuk neraka itu tidak tiba-tiba jahat. Orang yang masuk surga itu tidak tiba-tiba dia jadi baik. Semua ada proses. Kesempatan mau hidup benar, saudara respon, naik level. Kesempatan mengampuni, saudara respon, naik level. Kesempatan ibadah nggak dipakai, tambah jahat. Kesempatan mengampuni, saudara justru dendam, benci, iri hati, tambah jahat. Semua ada akumulasi. Makanya tidak ada orang yang selama hidupnya jahat, udah sekarang di ICU tiba-tiba aku mau bertobat. Nggak ada. Nggak bisa perubahan tuh dalam sekejap. Perlu waktu. Dan hari ini saya dan saudara punya kasih karunia Allah. Kita mendengar firman, kita tahu kita salah, ayo bertobat. Berubah jadi lebih baik. Karena ini kesempatan untuk kita berubah.
yang belum tentu besok akan datang lagi. Kalaupun besok datang, saudara berubah hari ini dengan besok, hasilnya berbeda. Amin. Kenapa? Karena setiap detik itu punya dampak sampai kekekalan. Saudara mengabaikan pertobatan hari ini, itu akan mempengaruhi sampai di kekekalan. Saudara berespon baik hari ini, pengaruhnya sampai di kekekalan. Wow, luar biasa. Makanya kalau saudara semakin ngerti kebenaran, semakin banyak hal dibukakan, saudara akan terkagum-kagum. Dan hidup ini jadi indah, jadi luar biasa, gak monoton. Tetapi kita akan terus bergerak progresif menjadi lebih baik, sampai goalnya memiliki pikiran perasaan seperti Kristus. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berubahlah cara pandangmu dengan mengisi pikiranmu dengan belajar kebenaran. Berubahlah responmu dengan cara menghidupi kebenaran yang sudah kamu pahami. Sekarang adalah kesempatan untuk berubah. Jangan sia-siakan waktumu. Amin. Tuhan memberkati.